Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat. Saya percaya bahwa kita semua dalam tuntunan Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang luar biasa oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena Tuhan bersama kita. Itu sebabnya kalau Tuhan ada di dalam kita, tidak ada satu orang pun yang dapat melawan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, haleluya. Hari ini saya rindu membagikan berkat terambil di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai pada ayat yang ke-24. Dan hari ini saya memberi judul adalah jatuh tetapi tidak sampai tergeletak. Nah, untuk kita membahas ini lebih dalam, saya mengajak kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Saudara yang punya Alkitab, mari buka firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 23 sampai pada ayat yang ke-24. Demikian kata firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kembali pada tema adalah jatuh tetapi tidak sampai tergeletak. Ayat ini siapa yang dimaksud adalah kehidupan Daud. Dan Daud adalah merupakan gambaran tentang hidup kita sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan. Siapa Daud itu? Daud adalah gambaran tentang orang-orang percaya yang hidup di dalam pola kebenaran. Ayat ini penekanannya di ayat 23 adalah orang yang hidup berkenan kepada Allah. Siapa orang yang hidup berkenan kepada Allah? Adalah Daud. Daud dipilih, ditetapkan oleh Allah menjadi seorang raja. Itu sebabnya Allah mengutus Samuel untuk datang ke kota Daud, datang ke rumah kediaman orang tua Daud. Hanya satu tujuan, yaitu mengurapi Daud untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Nah, apa yang terjadi dengan kehidupan Daud? Daud mengalami sebuah pergumulan yang luar biasa. Tidak hanya menghadapi orang-orang Israel, tidak hanya menghadapi suku-suku lain seperti Filistin, tapi Daud juga punya musuh dari dalam rumahnya sendiri, adalah keluarganya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, gambaran tentang kehidupan kita. Seringkali kita sebagai orang percaya, sebagai orang benar, kita diperhadapkan dengan persoalan sebetulnya bukan orang lain, tetapi orang-orang dari dalam keluarga kita. Mereka bisa menjadi penghalang, mereka bisa menjadi musuh di dalam perjalanan kehidupan rohani kita. Sehingga kita sering bertanya, bukankah dia saudara saya? Bukankah dia anak saya? Bukankah dia suami saya? Bukankah dia mertua saya? Bukankah dia istri saya? Mengapa dia harus menjadi musuh? Mengapa dia harus dipakai iblis? Mengapa dia harus menjadi penghalang dalam perjalanan iman kehidupan kita? Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pertanyaan-pertanyaan inilah akhirnya membuat kita menjadi orang yang tawar. Sehingga firman Tuhan ini datang kepada Daud. Tuhan berbicara kepada Daud bahwa semua perjalanan hidup iman Daud itu hampir-hampir Daud jatuh. Dan dikatakan apa? Dia jatuh hampir tergeletak.
Tergeletak artinya apa? Jatuh dan tidak akan bangkit lagi. Jatuh dan akan gagal selama-lamanya. Jatuh dan tidak akan kembali lagi. Tetapi ayat ini menarik, bahwa Daud sekalipun hampir jatuh, tapi dia tidak akan tergeletak. Kenapa? Karena Daud adalah orang yang ditetapkan oleh Allah menjadi alatnya, menjadi hambanya untuk memimpin, untuk mendidik umat Allah, yaitu bangsa Israel. Itu sebabnya sekalipun banyak sekali tantangan, sekalipun banyak sekali musuh, sekalipun banyak sekali penderitaan yang Daud alami, tapi Tuhan terus pegang tangan Daud. Tuhan terus pegang kehidupan Daud. Demikian juga orang-orang seperti kita, orang-orang percaya seperti kita, Tuhan akan terus memegang hidup kita. Sekalipun dalam perjalanan iman ini kita hampir-hampir meninggalkan Tuhan. Bahkan Paulus berkata bahwa orang-orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar bahwa di balik persoalan, di sanalah Tuhan dapat menyatakan kuasanya, Tuhan dapat menyatakan kedaulatannya, sehingga disitulah kita menjadi orang yang benar-benar berkenan sejati di hadapan Allah. Artinya disitulah kita diuji apakah selama ini iman kita adalah iman yang sempurna. Iman kita dalam pengiringan akan Tuhan adalah iman yang sesungguhnya. Lewat persoalan, Tuhan memakai itu menjadi media untuk memurnikan iman kita, untuk memurnikan karakter kita, untuk meluruskan tujuan hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, seperti apakah hidup berkenan kepada Allah itu? Di dalam ayat 27 dikatakan orang yang hidup berkenan kepada Allah, sekalipun dia mengalami persoalan, sekalipun dia mengalami penderitaan, sekalipun dia mengalami proses, sekalipun dia mengalami penderitaan, dia tidak akan mendekati dosa, tetapi dia akan menjauhi yang namanya dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Contoh, kita membalas kejahatan dengan kejahatan, kita membenci orang yang berbuat dosa, kita iri hati dengan orang yang berhasil, kita iri hati dengan orang yang ganteng atau cantik, kita iri hati dengan orang yang berhasil, kita menaruh dendam, kita mencuri, kita membunuh, kita malas bekerja, kita malas berdoa, kita malas beribadah, dan lain sebagainya. Itu adalah yang namanya dosa. Jadi dosa sederhana bagi saya adalah sesuatu yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan perintah Allah. Itu adalah dosa. Orang benar adalah orang yang hidup di dalam pola kerajaan Allah. Orang yang hidup benar adalah orang yang menghidupi kebenaran. Orang benar adalah orang yang hidup sudah terpola dengan kerajaan Allah, sudah terpola dengan Kristus, sudah terpola dengan Allah Roh Kudus, sudah terpola dengan Bapa di sorga. Ayat 30 yang kedua adalah orang yang hidup berkenan kepada Allah. Dikatakan hidupnya itu penuh dengan kebenaran, hidupnya dipenuhi oleh kebenaran. Artinya kalau kebenaran itu memenuhi hidupnya, berarti seluruh kehidupannya di dalam kendali, di dalam otoritas, di dalam kuasa daripada Allah itu sendiri. Sehingga setiap perkataannya adalah perkataan yang mengandung hikmat, perkataannya mengandung berkat, perkataannya selalu mengandung firman, perkataannya selalu mengandung kebenaran. Dan orang benar atau orang yang hidupnya sudah terpola dengan kerajaan Allah, pasti mulutnya itu penuh dengan hikmat.
Perbuatannya adalah perbuatan yang menyenangkan banyak orang. Kehidupannya adalah kehidupan yang sangat disukai dan dicintai oleh orang. Orang-orang yang hidup berkenan kepada Allah, ayat ini berkata, sekalipun dia jatuh, dia tidak akan tergeletak. Sebab apa? Tuhan yang pegang dia. Tuhan Yesus, saudara ingat, ada satu kebenaran firman Tuhan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai pada ayat 30. Dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan kuk, dan kuk yang kuberikan itu ringan. Dan belajarlah kepadaku lemah lembut dan rendah hati, sehingga apapun beban, apapun penderitaan kita akan menjadi ringan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Daud adalah orang yang sangat-sangat berpengalaman di dalam proses perjalanan imannya. Tetapi Daud melihat di mana kuasa Tuhan dinyatakan. Daud melihat di mana penyertaan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Daud tidak hanya mendengar dan membaca di dalam kebenaran tentang janji-janjinya, tapi Daud sendiri mendengar suara Tuhan kepadanya, bahwa Tuhanlah yang memegang kehidupan Daud, sehingga Daud tidak sampai jatuh, hancur, gagal dan tidak kembali, tetapi melainkan Daud menjadi orang yang berhasil. Demikian juga saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang sama yang kita percaya, yang kita imani, yaitu Allah dalam Yesus Kristus Tuhan, yang pernah menolong, yang pernah memegang hidup Daud. Tuhan yang sama jugalah yang akan menolong, yang memegang hidup kita. Jadi apapun penderitaan yang kau alami hari ini, ingat, hidupmu yang berkenan kepada Allah, Tuhan akan pegang hidupmu. Meskipun engkau mengalami banyak badai, meskipun engkau mengalami banyak penderitaan, tapi kalau Tuhan yang memegang hidupmu, engkau tidak akan jatuh, engkau tidak akan gagal, tetapi engkau akan dipromosikan Tuhan, engkau akan diangkat Tuhan dari dalam badai, dari dalam persoalan, sehingga engkau akan melihat, saudara-saudara akan melihat bagaimana banyak pintu-pintu dari Allah akan terbuka. Berkat-berkat besar, berkat-berkat yang luar biasa akan tercurah dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari praktekkan hidup kita untuk bagaimana supaya kita hidup berkenan kepada Allah. Jauhilah kejahatan dan lakukan dan hidupi kebenarannya. Maka apapun yang kita alami, Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.